Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai viralnya berita hiburan. Ini terkait dengan peristiwa ataupun juga kejadian yang menimpa keluarga selebriti Indonesia, Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah terkait dengan, dalam tanda kutip, kemesraan antara Sarwenda dan juga Betran ya. Ini bagi aku sangat miris loh teman-teman. Mirisnya adalah kenapa banyak orang Indonesia salah menginterpretasikan kayak affection, rasa menunjukkan kasih sayang dan cinta, itu diinterpretasikan ke dalam hal-hal yang sifatnya hubungan dewasa. Aku sangat miris banget. Jujur, beberapa tahun lalu aku tuh hampir tiap hari ya ngebahas mengenai keluarga ini karena waktu itu aku begitu kagum ya. Kagumnya adalah orang Indonesia itu banyak memiliki Betran. Anak-anak yang berada dari keluarga pas-pasan, keluarganya juga tidak harmonis, itu banyak banget yang kejadian seperti itu di Indonesia, tetapi sangat sedikit orang-orang seperti ya Ruben dan juga Sarwenda yang mau berbesar hati merubah nasib seseorang menjadi jauh lebih baik seperti sekarang ini. Dan kita butuh orang-orang seperti itu karena untuk mengurangi hal-hal yang tidak mengenakan terjadi kepada seorang anak. Tetapi kita kan lihat sekarang ada salah satu video yang sedang viral juga, ada capturean di mana Sarwenda ini membalas salah satu netizen yang bilang bahwa ayah baru ya gantiin Ruben Onsu, terlepas dari pro dan kontra, tetapi ini adalah sindiran bahwa ada isu-isu bilang bahwa ya Betran dan juga Sarwenda itu ada hubungan yang nggak wajar, bukan antara ibu dan anak, tetapi lebih ke masalah orang dewasa. Bagi aku sangat konyol sekali. Ini misalnya Sarwenda bilang begini, "Hello cantik, jangan hilang ya akunnya. Aku kasih ke kuasa hukum aku ya, karena kamu sudah mengganggu psikologi saya dan anak-anak saya, apalagi fitnah." Untuk kejadian seperti itu bukan kali pertama dialami oleh keluarga Ruben Onsu, sudah sering kali. Tetapi kalau sudah sampai ke level ini, menurut aku ini adalah orang apes aja. Dia akhirnya mendapatkan batunya dari sekian banyak. Ruben Onsu pun juga sama sih, aku lihat di wawancara terbarunya di program di RCTI ya, itu pun juga menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan ini menurut aku adalah kayak kumpulan dari berbagai macam permasalahan. Dia bilang begini, terlalu banyak orang yang seolah-olah dekat dan ikut campur padahal saya lagi konsen dengan cara yang berbeda. Gue ngapain aja, dibelokinnya ya kemana-mana, ke situ lagi, ke situ lagi. Ya, aku lihat dari jejak digital mengenai isu seperti ini tuh sudah dari dulu sampai sekarang masih aja ada yang berpikir seperti itu. Sekarang gue fokus ke kesehatan dulu, yang bersandar di pundak gue itu ada banyak banget. Nah, ini knowledge buat kalian teman-teman. Jadi, yang namanya love language atau bahasa cinta antara ibu dan juga anak, atau orang tua, kasih sayang, keluarga, itu ada banyak teman-teman. Love language itu penting banget kita mengetahui orang yang kita sayangi agar antara kebutuhan dengan reaksinya itu pas, matching gitu ya. Love language itu ada word of affirmation, ada receiving gift, ada act of service, quality time, dan juga physical touch. Jadi kalau aku lihat di sini, memang antara Sarwenda dan juga Betran, Ruben, terus juga putri-putrinya yang lain, mereka kan udah bukan hal yang baru gitu kan ya, ciuman, pelukan, dan sebagainya. Tapi untuk sebagian orang Indonesia menganggapnya itu adalah hal yang aneh dan tabu. Ini hati-hati loh, karena kan kalian juga harus tahu, misalnya begini, kamu itu punya love language-nya atau cara yang digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Misalnya kamu tuh adalah orang yang butuh physical touch. Aku tuh suka banget Anjas kalau orang itu ngasih kecupan, ngasih peluk, itu aku ngerasa nyaman banget. Itu adalah kebutuhan kamu dan gaya kamu untuk mendapatkan rasa cinta. Tetapi kamu di rumah tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu ketemu sama pria ataupun juga cewek yang suka menyentuh tetapi hatinya buruk ataupun juga nggak benar, kamu nggak bisa lepas dari mereka karena kebutuhan kamu tuh ya seperti itu loh. Tapi ini kan konteksnya antara keluarga. Nah, ini mudah-mudahan bisa ngebuat kalian ngerti bahwa sebagian netizen Indonesia terlalu berpikir kotor. Kalau memang ya antara Sarwenda dan juga Betran ada hubungan yang dipikir oleh sebagian netizen tersebut, tidak mungkinlah mereka menunjukkan ke sosial media. Ini adalah bagian yang sangat konyol. Kalian lihat deh kasus-kasus di Indonesia, misalnya bapak menggitukan putrinya,
ya rata-rata sih bapak yang membegitukan putrinya, kan ya. Kalau lihat kasus di Indonesia, itu mereka tidak pernah menunjukkan kasih sayang di depan umum, tetapi malah bapaknya tega loh membegitukan putrinya sendiri. Jadi kita harus mulai terbuka pola pikirnya, apalagi background dari keluarga Ruben kan bukan keluarga Ruben, keluarga Indonesia pada umumnya, karena kondisi ekonomi mereka tuh termasuk mungkin menurut aku adalah 1% lah yang beruntung lah di Indonesia punya ekonomi yang sangat baik sekali. Jadi mereka tuh sudah pola pikirnya sekolahnya sekolah internasional, teman-temannya juga kalangan jet set. Untuk di luar negeri, terutama negara-negara barat, hal seperti ini adalah hal yang sangat biasa. Oke, kita bahas yang pertama. Ini buat kalian tahu adalah word of affirmation. Ini adalah salah satu tipe yang senang memberikan apresiasi maupun motivasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, memberikan pujian, terima kasih sayang, terima kasih cinta, makasih ya anakku, kamu luar biasa. Kata-kata yang bagi sebagian orang bilang ini, muak, aku kayak gini mah nggak suka. Ya, karena memang kebutuhan kamu atau ekspresi kamu bukan word of affirmation, tetapi ini adalah salah satu jenis orang yang memberikan ekspresi rasa cintanya kepada orang lain. Yang kedua adalah, ini kalian juga harus tahu adalah receiving gift atau menerima atau memberikan hadiah ya. Tipe ini seneng banget menerima dan memberikan hadiah kepada orang lain. Fokusnya bukan pada harga atau nilai hadiah tersebut, tetapi seneng aja gitu. Contohnya, kamu punya sahabat atau mungkin teman pergi keluar kota atau keluar negeri, pasti mereka tuh selalu ngebawa hadiah mulu, atau ada hari ini ngasih hadiah, hari ini ngasih hadiah, karena memang itu adalah cara dia menunjukkan rasa kasih sayangnya. Makanya kalau ada kita sering dikasih hadiah seperti itu, kita juga harus ngebalasnya ngasih hadiah, karena itu juga cara dia untuk merasakan bahwa oh, saya itu dicintai sama dia begitu. Nah, yang ketiga adalah act of service. Tipe ini senang memberikan bantuan secara sukarela terhadap orang lain yang sedang kesulitan dan membutuhkan. Misalnya nih kayak emak-emak lah mungkin di Indonesia atau bapak-bapak di Indonesia yang zaman dulu. Karena kan zaman dulu kayaknya jarang banget emak-emak tuh bilang, anakku, aku sayang kamu, aku cinta kamu, love you. Itu jarang banget, tapi ngomongnya tuh tegas, tapi bilang gini, Jas, itu ada ayam goreng tuh di meja. Jas, itu ada mungkin makanan favoritku di meja. Mereka tuh tidak menunjukkan rasa cinta dengan kata-kata, tetapi dengan servis, dengan memberikan hal-hal yang kita suka. Itu adalah salah satu contoh dari mengekspresikan rasa cinta. Nah, kan kayaknya kebanyakan orang Indonesia itu lebih act of service untuk tipikal cara mengekspresikan rasa cintanya. Yang berikutnya adalah quality time. Tipe ini sangat menghargai waktu bersama dan lebih menyukai obrolan yang berkualitas. Obrolannya pun tidak hanya membahas pekerjaan, tapi juga kehidupan personal. Misalnya, sesekali bercerita mengenai kehidupan personal, namun tetap ada batasan-batasannya. Quality time lah, kumpul bareng, terus juga nonton TV bareng. Hal-hal seperti itu kan ada juga kan ya. Orang-orang yang nggak peduli deh, kamu mau ngapain kesini kesitu, nggak perlulah kamu ngasih aku hadiah atau jalan-jalan. Kamu bareng sama aku aja, kumpul, udah, itu aku udah seneng banget. Nah, yang terakhir adalah physical touch. Tipe ini senang dengan sentuhan dan kedekatan fisik. Contohnya ya seperti aku lihat dalam case-nya adalah antara Bertrand dan juga Sarwenda, Ruben Onsu dengan putri-putrinya, bahkan Ruben dengan Bertrand pun juga sering menunjukkan physical touch. Karena memang setiap orang tuh punya gaya dan juga ciri khasnya masing-masing. Nah, menurut aku kita orang Indonesia harus sudah mulai terbuka, teman-teman. Kita jangan hanya fokus kepada satu aja, misalnya adalah act of service. Nunjukin rasa cinta itu nggak boleh seperti itu. Itu kan nanti A, B, C, dan D. Ini bagi aku masih banyak sedihnya ya, teman-teman yang masih close-minded. Mungkin bagi sebagian orang yang close-minded tersebut, itu karena mereka tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan, cuma ikut-ikutan aja. Tetapi mungkin bagi yang lain, mereka sudah tahu memang ada jenis-jenis yang namanya love language ini, cuma mereka, ya namanya juga kualitas hati seseorang kan nggak bisa kita kontrol ya. Memang sudah pada dasarnya buruk, ya buruk seperti itu. Jujur, menurut aku teman-teman, aku sangat miris pada saat ngelihat di Facebook terutama ya, dan juga TikTok. Karena kalau aku lihat dari sosial media, yang paling cukup lantang dan kontra dengan Ruben Onsu keluarganya ini untuk urusan mengenai menunjukkan rasa kasih sayang dengan physical touch, itu paling banyak tuh di Facebook sih menurut aku. Yang kedua itu adalah di TikTok. Tetapi kalau di YouTube ataupun di Instagram, itu banyak netizen itu sudah mulai pada
sadar dan mulai terbuka. Oh begini, logikanya gini deh teman-teman. Kalian lihat kasus-kasus di Indonesia yang ada hubungan antara seperti ini yang nggak benar. Itu kebanyakan orang tuanya, bapaknya, tidak pernah menunjukkan kasih sayang physical touch dengan putrinya atau putranya, tetapi tiba-tiba melakukan hal seperti itu dan masuk penjara. Jadi, kita tidak boleh hanya melihat sudut pandang itu dari sudut pandang kita aja. Ya mungkin sebagian orang Indonesia kan merasa menunjukkan love language itu adalah dengan act of service, dengan menunjukkan kayak emak-emak gitu kan, yang zaman dulu nggak pernah ngomong cinta, nggak pernah ngomong sayang, tapi cuma nyiapin makanan yang kita suka, karena itu adalah cara dia menunjukkan rasa kasih sayangnya. Tetapi kalau rasa kasih sayang kita yang kita butuhkan nggak cocok dengan respon dari sekitar, itu juga bahaya. Misalnya apa? Nih, misalnya love language itu adalah aku butuh physical touch, aku butuh dipeluk, aku butuh dicium gitu oleh orang tuaku. Tetapi orang tuaku tuh nggak bisa memberikan hal seperti itu karena love language mereka tuh act of service. Bahayanya adalah nanti kalau aku sudah dewasa, aku ketemu dengan pasangan hidupku, padahal dia kualitas hatinya buruk, cuma manfaatin, tetapi dia suka nyentuh, dia suka megang. Kita akan gak bisa lepas dari dia. Itu adalah salah satu efek buruknya. Jadi buat keluarga Indonesia, kalian analisa diri kalian sendiri, putra-putri kalian. Love language mereka nih apa ya? Apakah mereka tuh suka dipeluk? Atau mereka tuh suka diberikan hadiah? Atau act of service? Suka dikasih hal-hal yang membuat mereka suka kayak makanan atau hal yang lainnya. Dengan kalian menganalisa, mencari tahu anggota keluarga kalian yang kalian sayang itu love language seperti apa, itu kalian akan match apa yang dia butuhkan, kita bisa berikan. Jadi mulai terbukalah pikiran kita, karena yang namanya kesehatan mental itu sekarang juga penting teman-teman. Ini aku bahas karena menurut aku sudah meresahkan. Sudah bertahun-tahun isu ini muncul, tenggelam lagi, yang menurut aku ini adalah momen untuk memberikan knowledge ke kalian. Terlepas nanti kalian mau percaya atau tidak, pro atau kontra, itu adalah hak kalian. Paling nggak kalian ada input lah, yang memang seperti ini tuh memang sudah bukan hal yang aneh dan juga sudah hal yang sangat wajar sekali. So, itu yang bisa aku update mengenai berita santai aja mengenai keluarga selebriti Indonesia. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTokku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.